Halo guys, kita kembali di Kencono Putri Channel. Kali ini saya mengunjungi sumber mata air yang ada di Dusun Balong Biru, Desa Balong Biru, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Tempatnya ini di tengah-tengah area persawahan ini. Di tengah-tengah ini ya dikelilingi tanaman tebu. Ini bekas sudah ditebang atau dipanen ini. Semuanya ini tebu. Ini fasilitas jalannya juga sudah bagus ini. Ada 2 jalan ini. Dari arah barat juga ada ini, sudah bagus dicor. Terus dari arah timur juga ada, sebelah sana itu. Ini juga dikasih apa itu, gazebo, rumah kecil. Biasanya dibuat istirahat oleh orang-orang daerah sini. Emang kalau siang tuh adem di sini itu, apalagi di pendoponya itu yang banyak orang-orang duduk-duduk itu, enak, anginnya semilir itu. Biasanya ya dibuat istirahat para petani itu, dibuat petani itu. Kita masuk ke area sumbernya, kita lewat pintu masuknya aja, lumayan jauh loh di sini. Nah ini juga banyak tanaman tebu. Sebelah selatan, utara juga bekas tanaman tebu itu, tapi sudah dipanen. Di sekelilingnya ini juga banyak pohon-pohon besar, makanya itu kan rindang, menjadikan suasana adem. Oh mas, ini bangunan ini dari dana desa ini tahun 2000 berapa itu, 10 sama 2019 ini. Terus ini juga dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Ini ada tulisannya ini. Ini termasuk cagar budaya ini. Karena apa? Ya peninggalan Kebu Kicak itu. Nah ini pintu masuknya. Nah ini pintu masuknya dihias juga loh ini, bagus. Ada relief-reliefnya itu. Ini, ayo kita masuk. Nah itu kan ada tanah kosong, yaitu yang di sebelah selatan pendopo itu. Kalau sedekah desa itu digunakan
pagelaran wayang. Ya di sini. Biasanya kalau masyarakat sini itu menyebutnya itu punden Mbah Sumber. Itu yang ada tumpukan batu-batunya itu. Biasanya digunakan tempat berkumpulnya masyarakat sini untuk kenduri. Menurut cerita orang sini, berapapun orang yang datang tuh cukup. Mau 50, 100 orang atau lebih, alhamdulillah itu cukup. Dan kalau tumpengnya itu diincipi itu pasti itu jatuh. Jadi enggak boleh diincipi tumpengnya itu. Meskipun tuh diambil dikit aja itu pasti tumpah. Nih juga masyarakat sini ditambah itu atapnya itu mungkin tambah banyak. Tapi sekarang itu yang ikut sedekah desa itu semakin banyak, yaitu kayak arak-arakan kayak gitu ya, sudah bisa dibilang semacam setengah karnaval. Banyak pengikutnya itu, jadi keliling dusun atau desa ini sama masyarakat sini juga sangat dikeramatkan itu. Ini sangat dikeramatkan. Ini sebetulnya itu namanya petilasan Kebo Kicak atau Joko Tulus. Ini Kebo Kicak hidup di era kerajaan Majapahit. Kebo Kicak diperintah oleh Mbah Kusir setelah Kebo Kicak nyantri atau mondok di pondoknya Mbah Kusir sana, terus disuruh ke sini. Nah, ini tempat duduknya. Intinya disuruh tirakat, ngaji, sholat, zikir, wiritan. Lebih kurang 3 tahun. Pertama mondok dan mendapat perintah dari Mbah Kusir juga 3 tahun mondok di sana. Kenapa Mbah Kusir memerintahkan beliau untuk duduk di sini? Karena apa? Kebo Kicak itu orangnya keras, mudah uring-uringan, intinya cepat emosi. Lah, tujuannya Mbah Kusir supaya Kebo Kicak itu bisa menata hati dan lebih sabar. Di sini tanpa ditemani oleh siapapun, sendiri loh ini. Nah, di sini malam siang ya tugasnya hanya itu, sholat. Terus kalau ingin mencari makan ya cari sendiri apa-apa yang bisa dimakan, pokoknya bisa membuat perutnya kenyang. Ada ketela ya ketela, ada umbi ya umbi, apapun yang bisa untuk dimakan itu. Jadi ini tempatnya beliau dulu, tempat sholat, zikir ya, di sini nih tempatnya.
Seumpama deres atau mengaji Al-Quran sudah khatam, itu diulangi lagi sampai Mbah Kusir bilang sudah cukup. Makanya itu sampai lamanya lebih kurang 3 tahun, mungkin ya 2 tahun lebih berapa, jadi hampir 3 tahun itu berada di sini. Alhamdulillah dalam kurun waktu itu Kebo Kicak bisa membenahi diri dalam hal emosi, tabiat yang mula-mula suka marah-marah, uring-uringan. Kalau menghadapi orang tuh cepat emosi. Kalau sudah emosi, yaitu tangannya itu mau mukul. Jadi orangnya itu keras itu. Pada waktu itu sudah ada Surontano, tapi yang disuruh lelaku hanya Kebo Kicak aja. Pada dasarnya Kebo Kicak itu orangnya baik kok ya, baik. Kalau pinternya Mbah Kusir itu bisa mengendalikan dengan cara-cara seperti itu. Kalau Surontano itu orangnya irian, tapi ndak emosian. Jadi kan intinya kan lebih baik Kebo Kicak daripada Surontano. Ini makanya kan tempat ini juga penuh energi, auranya juga ya agak kuat karena kan dibuat lelaku. Nah ini buktinya, ini kan bekas apa ya inilah nah apa ini, bekas lumpang ya ini ya, jeruk bekas nih, bukan tempat menumpuk apa-apa pada zaman dulu ini, tapi sekarang sudah bagus tempat ini. Ini juga dihiasi ada tanduk tanduk. Nah ini tanduk sapi ya masih itu ya. Nah tuh ayo kita melihat sumbernya itu ada di sebelah barat dari pendopo ini. Ini nah ini juga ada loh toilet. Kalau peziarah mau ke toilet, mau pipis atau mau apa, ini ada ini. Nah ini sumbernya. Ini sumbernya. Ini dulu ceritanya kok ada sumber di sini. Dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun, suatu hari itu tumit dari Kebo Kicak atau Joko Tulis tuh merasa tidak nyaman atau tidak enak ya itu. Gimana gitu loh lah rasanya, tiba-tiba loh itu. Terus
di apa ya, di gini-gini kan itu apa deh, digedruk-gedruk ya itu lah tumitnya itu gini-gini daerah sini, kok keluar air. Tapi anehnya air itu berwarna biru, itu berwarna biru. Ini semakin lama meluap air itu, ya mungkin segini, terus digali sama masyarakat sini, ya mungkin ya segini, jadi meluap. Jadi luapan air itu juga digunakan oleh Kebo Kicak itu mandi, untuk kebutuhan sehari-hari itu, untuk minum, untuk wudhu, mandi. Dan lama-kelamaan masyarakat yang berada di sekitar sini juga menggunakan air tersebut. Dipercaya air yang ada di sumber ini untuk pengobatan. Untuk pengobatan itu dipercaya loh. Sampai sekarang masih ada orang yang percaya kalau minum atau mengambil air di sini atau untuk mandi itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya dari sini. Tapi sekarang airnya sudah tidak biru lagi. Ya seperti air pada umumnya. Ini kalau mau tahu dekat. Nih airnya. Nyumber. Ini nggak pernah kering ini. Meskipun kemarau panjang itu ya, nggak pernah kering. Tapi itu kan sumur buatan masyarakat sendiri itu. Lah yang ada di situ itu. Jadi itu intinya pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, dari lelakunya Kebo Kicak, dengan kita mengendalikan diri, seperti orang Jawa ya ini. Kadang-kadang kan kalau melihat apa-apa mengelus dada. Intinya itu penuh filosofi loh ini. Menurunkan amarah, emosi lah ini. Ya jadi apa yang dibutuhkan Kebo Kicak yaitu terwujud, muncul sumber air itu. Karena apa? Sudah bisa mengendalikan diri itu tadi. Emosi sudah ndak uring-uringan yang kebangetan itu. Ini juga banyak loh yang ziarah ke Pundan ini, tapi masyarakat di sini menyebutnya itu Pundan yang ada batu-batunya tadi itu. Ini kalau siang ya sepi. Kalau malam ada aja orang yang datang ke Pundan itu, biasanya tengah malam itu. Ya sing jelas ya ada makhluk astralnya yang berada di sini pasti itu. Karena apa? Kan sering didatangin orang, pasti ada itu. Kalau penghuni ada di sini tidak saya bahas, mungkin penonton atau teman-teman sudah paham itu. Pasti ada itu. Ini makanya kan rindang, adem ini. Karena apa? Banyak pohon-pohonnya.
Ini tempatnya enak loh. Menurut saya hanya segitu penjelasan. Mungkin kalau ada salah-salah dari penuturan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu sudah semaksimal mungkin saya menjelaskan mengenai Kebo Kicak itu. Jangan lupa teman-teman komen, share. Oke. Bye bye.